Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur memuji semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat batin, nikmat lahir. Dengan nikmat ini, alhamdulillah, kita senantiasa dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, baik ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, atau ibadah jasadiyah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam ibadah ini sampai kita bertemu dengan kematian. Karena perintah ibadah itu adalah perintah yang terus menerus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian kematian. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu kewajiban yang disyariatkan kepada seorang muslim yang kita kenal adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Satu di antaranya adalah menunaikan ibadah zakat. Khususnya di bulan Ramadan ini ada kewajiban zakat yang harus kita tunaikan. Zakatnya disebut dengan zakatul fitr. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara dalilnya dalam kewajiban ini, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tunaikanlah salat, tegakkanlah salat, dan tunaikan zakat. Poin inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saat ini juga kita sudah mendekati fase-fase akhir Ramadan. Dalam kewajibannya, setiap muslim ada kewajiban. Baik muslim itu kaya, muslim itu miskin, laki-laki, perempuan, anak kecil, ataupun dewasa, maka semuanya terkena beban zakatul fitr. Segenap kaum muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam, tentu kita dianjurkan untuk memiliki kewajiban saling peduli, saling kasih, saling asah, saling asih, menjaga ukhuwah, menjaga kekuatan. Karena pada sejatinya kita dengan muslim yang lainnya itu saudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Maka untuk mewujudkan praktek kepedulian, mewujudkan praktek ukhuwah, kebersamaan, kepedulian, di dalam Islam ada kewajiban zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, perintah tentang zakat ini kita ambil dua ayat, dua dalil. Yang pertama tentang kewajiban zakat dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Ini ayat
tentang kewajiban, tentang taklif, bahwa setiap kita terkena beban pengeluaran harta zakat kita. Khususnya di Ramadan diwajibkan untuk melakukan pembayaran zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta zakat ini. Di antaranya Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan kemudian mereka kehabisan bekal. Ada 8 golongan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah, dari 2 ayat ini kita bisa memahami bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki 2 unsur, memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi vertikal yang terkait hubungannya antara ibadah kepatuhan terhadap seluruh perintah Allah. Sebagai seorang muslim, dia harus mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan salah satu perintahnya adalah perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Kewajibannya zakat. Bahkan dari rukun-rukun Islam itu selain syahadat, sholat, dan menunaikan zakat. Tadi fungsinya adalah untuk mensucikan, membersihkan. Jadi hubungan dia dengan Allah, kepatuhan dia kepada Allah, dia taat, dia nurut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah zakatnya. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, ada dimensi yang disebut dimensi horizontal. Apa itu? Hubungan atau kerelaan atau ukhuwah atau juga bisa disebut dengan solidaritas, kepedulian tentang berbagi bersama orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Pemberian harta zakat ini bukan semata-mata kewajiban antara hamba dengan Allah, tetapi juga tindakan nyata yang konkret tentang kepedulian terhadap kesejahteraan sesama muslim. Melalui zakat fitrah ini, umat Islam secara langsung memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi memasuki hari raya Idul Fitri, ketika mereka mendapatkan sebagian atau harta zakatnya, tidak ada lagi kesedihan di dalamnya, tidak ada lagi murung. Mereka bahagia, mereka senang, mereka mendapatkan harta zakat dari orang-orang yang membayarkan zakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan ini menjadi sarana untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Setiap kita memberikan harta zakat, kita akan merasakan kebahagiaan. Karena ketika kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, akan timbul kebahagiaan dalam diri kita. Sikap ini mencerminkan persatuan kesatuan kita. Karena pada dasarnya setiap mukmin itu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha.
Orang beriman itu bagaikan satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Yang satu sakit, mereka akan merasakan sakit. Yang satu menderita, mereka akan merasakan penderitaan. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang beriman itu semuanya bersaudara. Kaum muslimin rahimakumullah, dan ini membantu kita untuk lebih memahami penderitaan saudara kita yang kurang mampu. Ada balasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang orang yang mudah berbagi, meringankan kesulitan, meringankan kesusahan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Maka Allah akan menghilangkan darinya kesulitan pada hari akhirat. Siapa di antara kita yang berharap mendapatkan kemudahan di akhirat? Maka mulai hari ini kita berusaha untuk memudahkan, membantu, meningkatkan rasa empati dan simpati terhadap sesama kita agar kita mendapatkan kemudahan di akhirat. Caranya dengan mewujudkan, menunaikan harta zakat kita. Mudah-mudahan zakat yang kita tunaikan, baik zakat fitrah maupun zakat mal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas karena Allah, dan yang paling penting adalah membawa manfaat bagi umat Islam dan masyarakat yang luas pada umumnya. Demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.